Sudah ready? Ya, Pak. Luruskan dulu apa dulu? Apaan buat cantik ya? Dan leku-leku. Iya. Baiklah, mari kita berdoa. Terima kasih kalau pada pengujian terakhir Dewi Rolita akan mempertahankan tesisnya yang sudah lama dia tuliskan. Kami berdoa Tuhan berikan padanya ketenangan, hikmah dari sorga dalam menanggapi merespon apapun yang akan disampaikan para penguji dalam rangka untuk menyempurnakan tesis yang dituliskan. Kami akan mulai proses ini juga di ruang yang lain. Tetap Tuhan yang mengajari mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, Dewi Rolita, waktu yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba juga ya. Baiklah, diberikan kesempatan padamu maksimal 10 menit ya untuk menjelaskan intisari dari tesis dengan judul pendampingan pastoral pada remaja ini ya, program perceraian dengan teori emotif pastoral emotif terapi ya. Silakan dari sekarang. Oh iya. Baiklah, saya akan memaparkan tesis saya berjudul pendampingan pastoral terhadap anak remaja korban perceraian orang tua dengan subjudul dampak konseling pastoral dengan teori rasional emotif terapi kepada anak remaja yang mengalami perceraian orang tua dalam menurunkan kemarahan, kecemasan dan meningkatkan keaktifan dan partisipasi dalam kegiatan gereja. Latar belakang penulisan ini berawal dari ketika saya melakukan pelayanan kebaktian, membawa kebaktian KKR yaitu remaja, di mana saya melihat dan berkomunikasi dengan salah satu anak yang menunjukkan sifat ketika dia melakukan kebaktian mengganggu temannya, mau mengambil barang temannya, juga membuat suasana ribut di kelas. Jadi ketika saya mencari tahu dan akhirnya dengan melihat langsung tergeraklah hati saya untuk semakin mengetahui bagaimana kehidupan anak remaja tersebut. Rupanya dia mengalami perceraian orang tuanya. Jadi di samping juga saya melihat bagaimana gereja selama ini belum adanya pelayanan atau pendampingan yang diberikan kepada anak yang mengalami perceraian orang tua, khususnya di GBKP dulu di Sampun kelas Surabaya, karena saya melayani di tempat itu. Ada identifikasi masalah dalam penulisan ini, ada 5 saya tulis di sini. Yang pertama, adanya anak remaja yang mengalami masalah dalam perceraian orang tua di GBKP Ujung Sampun. Yang kedua, adanya anak remaja yang tidak dapat menangani masalah dalam perceraian orang tua di GBKP Ujung Sampun. 3, adanya anak remaja yang mengalami perceraian orang tua dan tidak dapat mengampuni orang tuanya. 4, tidak ada konseling pastoral di rumpun terhadap anak remaja yang mengalami perceraian orang tua. 5, perceraian orang tua yang mengakibatkan kemarahan, kecemasan dan mempengaruhi kehidupan rohani anak remaja dalam keaktifan dan partisipasi dalam kegiatan anak remaja di GBKP Ujung Sampun. Sehingga dalam penulisan saya ini membatasi masalahnya seputar pendampingan pastoral terhadap anak remaja korban perceraian orang tua. Sehingga saya merumuskan masalahnya menjadi 5 seperti yang sudah saya tulis. Perumusan masalahnya ini baik saya akan membacakan. Yang pertama, bagaimana gambaran umum anak remaja yang mengalami perceraian orang tua dan faktor-faktor penyebab perceraian orang tua mereka. 2, apakah yang dimaksud dengan konseling pastoral teori rasional emotif terapi dan faktor-faktor penyembuhnya. 3, bagaimana tingkat kemarahan, kecemasan, keaktifan dan partisipasi dalam kegiatan sebelum, di tengah dan sesudah dilakukan konseling pastoral. 4, hal-hal apakah yang terjadi selama proses pendampingan di awal, pertengahan dan akhir. 5, sejauh manakah konseling pastoral dapat menurunkan kemarahan, kecemasan dan meningkatkan keaktifan dan partisipasi dalam kegiatan gereja anak remaja dan yang mengalami perceraian orang tua.
Begitu juga dengan tujuan, manfaatnya, serta metodologi yang saya pakai adalah gabungan dari metode kualitatif-kuantitatif, adanya di situ wawancara terhadap anak remaja, dan saya memakai 10 sampel anak remaja yang mengalami perceraian orang tua, dan saya juga menggunakan angket. Di dalam bab 2 saya menuliskan mengenai tinjauan teoritis dan landasan konseptualnya. Yang pertama mengenai anak remaja. Anak remaja adalah anak yang bertumbuh menuju kematangan baik secara fisik, emosi maupun kognitifnya, atau sering disebut anak yang sedang mencari jati dirinya. Dan secara global anak remaja berusia 12-21 tahun dengan pembagian 12-15 tahun remaja awal, 15-18 tahun remaja pertengahan, 18-21 tahun remaja akhir. Dan di dalam penelitian saya nanti di belakang, anak yang saya teliti remaja adalah anak dalam berusia 12-15 tahun, yaitu remaja awal. Kata remaja dalam Alkitab tidak ada yang saya temukan secara biblikalnya, saya akui masih kurang banyak. Nah, kiranya boleh diberikan masukan kepada saya dalam diizinkan perbaiki penambahan tesis saya ini. Jadi kata remaja dalam Alkitab tidak ada ditemukan, tetapi kata orang muda yang saya temukan yaitu Naal, yang diterjemahkan dengan kata a boy yang berarti putra. Di dalam New International Version dan King James Version menyebut kata kecil yang berarti seorang anak. Jadi ini saya menggunakan kata remaja. Lalu di dalam bab 2 juga saya menuliskan tentang orang tua. Orang tua adalah di dalam keluarga disebut ayah dan ibu, dan mereka adalah orang yang bertanggung jawab dalam kehidupan keluarga baik secara jasmani maupun rohani. Dalam Alkitab orang tua juga adalah pengajar dan teladan baik anak-anaknya bagi anak-anaknya tentang Tuhan dan ajarannya. Saya juga membahas tentang perceraian. Perceraian adalah putusnya hubungan pernikahan yang ditetapkan berdasarkan hukum dan adat yang berlaku. Di dalam Perjanjian Lama, perceraian adalah putusnya perjanjian, sebab dikatakan pernikahan itu awalnya adalah perjanjian, yang mana perjanjian tersebut adalah gambaran Allah dan Israel. Maka perceraian dalam PL adalah pelanggaran perjanjian. Dalam Ulangan 22 ayat 22, perceraian diizinkan jika adanya perzinahan atau perselingkuhan. Jadi bisa langsung ke bab 4 karena waktu tidak ambil sesuai yang kita lakukan yang diikuti apa hasilnya. Sampai ya, hasil penelitian ini. Jadi di dalam bab 4 ini analisa data temuan dalam penelitian. Jadi di dalam bab 4 ini saya telah melakukan penelitian. Jadi di sini ada 10 anak remaja yang menjadi korban perceraian orang tua. Dari 10 anak remaja ini, hasil yang saya dapatkan di dalam
kemarahan anak dari 10 anak itu. Dari tabel yang bisa saya tunjukkan di sini dapat dilihat bahwa sebelum konseling pastoral dilakukan untuk kemarahan anak menunjukkan 10 anak remaja berada pada tingkat marah. Jadi sebelum dilakukan pendampingan pastoral 10 anak ini mengalami kemarahan. Sedangkan di pertengahan konseling pastoral ada 5 anak remaja yang berada pada tingkat marah, dan akhir konseling pastoral dilakukan untuk kemarahan sudah berada pada tingkat terganggu hanya 8 orang. Jadi hal ini terjadi akibat dorongan dan motivasi yang terus diberikan kepada konseling, akhirnya membuat tingkat kemarahan konseling menjadi rendah. Di dalam kecemasan, dari 10 anak yang mengalami perceraian orang tua, sebelum konseling pastoral dilakukan untuk kecemasan menunjukkan 9 anak remaja berada pada tingkat kecemasan berat. Pertengahan konseling pastoral ada 8 anak remaja yang berada pada tingkat kecemasan berat, dan akhir konseling pastoral dilakukan untuk kecemasan sudah berada tingkat kecemasan ringan 10 orang. Hal ini terjadi akibat dorongan dan motivasi yang terus diberikan kepada konseling, akhirnya membuat tingkat kecemasan konseling menjadi ringan. Dan keaktifan dan partisipasi anak remaja yang mengalami perceraian orang tua, bahwa sebelum konseling pastoral dilakukan untuk keaktifan dan partisipasi dalam kegiatan gereja menunjukkan 6 anak remaja berada pada keaktifan dan partisipasi dalam kegiatan gereja sebagai tradisi atau kebiasaan. Di dalam pertengahan konseling pastoral ada 5 anak remaja yang berada pada tingkat sudah menjadi kerinduan, dan akhir konseling pastoral dilakukan untuk keaktifan dan partisipasi dalam kegiatan gereja sudah mempengaruhi kehidupan sehari-hari 8 orang. Jadi temuan-temuan dalam penelitian saya yang pertama adalah, langsung aja pada kesimpulan. Waktu sudah habis. Kesimpulan saya bacakan juga Pak. Yang pertama, gambaran umum anak yang mengalami perceraian orang tua adalah usia 13 tahun ada 4 orang, usia 14 tahun ada 3 orang, dan usia 15 tahun ada 3 orang. Jenis kelamin perempuan ada 5 orang dan laki-laki ada 5 orang. Pendidikan SMP sebanyak 7 orang dan SMA sebanyak 3 orang. Lamanya orang tua bercerai, yang bercerai 2 tahun ada 2 orang, 5 tahun ada 1 orang, 8 tahun ada 2 orang, 9 tahun ada 3 orang, 10 tahun ada 1 orang, dan 12 tahun ada 1 orang. Remaja yang orang tuanya bercerai di mana mereka tinggal 5 orang bersama kakek dan nenek mereka, dan 5 orang tinggal bersama ibunya. Remaja yang mengalami perceraian orang tua di mana yang ibu sudah menikah lagi namun ayah tidak menikah lagi ada 2 orang, ibu dan ayah tidak menikah lagi ada 3 orang. Ibu tidak menikah lagi dan ayah sudah meninggal ada 2 orang, ayah menikah lagi tapi ibu tidak ada 1 orang. Ibu tidak menikah lagi namun ayah sudah menikah lagi ada 2 orang. Langsung kesimpulan variabelnya. Kesimpulannya yang berubah variabelnya. Di awal pendampingan konseling pastoral masih agak tertutup dan enggan menceritakan apa yang dialaminya. Disinilah seorang konselor harus sabar dan dapat mengajak konseling untuk menceritakan apa yang dialaminya. Pendampingan pastoral sangat efektif dalam menolong para remaja mengalami perceraian orang tua, menurunkan tingkat kemarahan dan kecemasan, dan meningkatkan keaktifan dan partisipasi. Oke, cukup. Ya, terima kasih. Jadi waktu yang digunakan sudah 14 menit ya. 14 menit. 15. Kita langsung masuk saja kepada penguji pertama, 20 menit maksimal. Mereka Batara silakan. Ya, terima kasih Pak Salis sebagai moderator dan kepada Dewi Polita tadi yang istimewa dan pendampingan pastoral remaja program perceraian orang tua. Yang pertama akan saya beri masukan atau kritikan kepada
Sudah. Sudah, Pak. Ada di sana kalau tulis dua adanya anak remaja yang mengalami masalah dengan orang tuanya di apa ini PKB kampung Ujung Sampung ya, Pasis Baru Sibaya. Benar, Pak. Itu Pasis Baru Sibaya di mana? Pres Baru Sibaya di Prestasi, Biasanya ya. Kecamatan Dolak Rakyat. Oh. Nah di sana kata remaja kok buat guru besar atau kecil? Guru besar di sini, Pak. Baru kemudian adanya remaja juga guru besar kan? Iya, Pak. Tapi kenapa adanya remaja dan guru kecil di bagian ketiga remajanya itu? Karena satu orang tapi satu dua guru besar guru kecil. Kalau bukan remaja kata remaja itu besar atau kecil? Grup kecil, Pak. Itu apa yang menjadi guru besar? Kenapa konsisten? Ya, perbaiki semua ya. Agar jangan buat aneka-ragam. Bisa? Kalau bisa? Coba lihat lagi halaman 16. Sudah lihat? Sudah, Pak. Nah, coba lihat itu pengertian anak remaja secara katakan 2:1-2. Ya, Pak. Nah, di situ kau katakan dalam Alkitab NKJV New King James Version, ya kan? Benar, Pak. Tapi kenapa dalam di bawahnya setelah footnote 27 sedangkan KJV dan NIV itu pembahasan apa kepanjangannya apa kepanjangannya NIV dan KJV? King James Version, Pak. Tapi kenapa nggak dibuat? Kenapa NKJV kau buat? Nah, juga dalam satu paragraf nggak konsisten. Ada yang singkatan yang kau buat, ada yang tidak. Padahal saya lihat kalau singkatan nggak juga kepanjangannya. Benar ya? Singkatan saya buat, Pak. Ada NIV. Ada, Pak. Gimana? Itu berapa sebenarnya? Di X, Pak. X, Pak. Ya, nomor 10 itu. Iya, Oh, ada ya? sudah. NIV di atas ya? Iya. Kalau begitu apakah masih akan memilih rupiah? Kenapa N di atas, G di bawah? Buat sekarang itu harus rupiah ya? Iya kan? Jadi singkatannya nggak kita urut secara rupiah, bisa? Coba lihat halaman 23. Bisa? Coba lihat footnote 54. Sudah saya lihat, Pak. Baca di bawah apa itu footnote-nya? Rank expository is the unary of paper word. Nah, saya cari di bawah ini dan saya lihat saudara. Karena dari betul-betul saya lihat, kamu sampai dia pakai ini. Dan ketika saya lihat sudah tidak sama. Kenapa ini tidak ada perpustakaan dan tidak ada kata apa yang kau kutip dalam curi? Langsung dia curi. Jadi saya bingung, saya cari-cari mana ini bukunya. Coba lihat perpustakaan mana ada bukunya. Saya lihat ada. Kecuali kalau bisa kedua, gimana? Saya boleh. Sampai lihat itu PQLS ada bukunya. Itu pertama apa pasal? Nggak ada. Kenapa? Kalau boleh jujur sebenarnya ini kemarin juga saya tidak temukan bukunya Pak. Ini saya melihat di internet. Nggak boleh gitu ya. Harus keperluan bukunya. Kalau sahabat jangan hanya melihat di internet karena itu banyak blogspot yang harus dipakai untuk perpustakaan. Jadi karena materi di sana pembaca pasti teliti dia. Bisa? Baru kemudian kalau kata dia, kalau kita di dengan kata kerja harus tidak boleh, jangan dipisah ya. Nah, contohnya kalau dia dalam 8 diberi atau digabung, kata kerja ya, kata kerja digabung, bisa. Nah, coba lihat halaman ketiga kalau kita. Berapa halaman ketiga kalau kita? Iya.
Sudah. Sudah Pak. Coba lihat sana dalam kurung, 1 Kor 12 ya kan? Ada tuh. RM 12. Roma. Nah, 1 Kor 12. Satunya itu Romawi atau Latin itu? 1 Kor itu. Satu Pak. Romawi kan? Itu 1 Romawi kan? Ini 1 Romawi Pak. Tapi dalam bentuknya kalau tulis 2 Kor, nggak 2 Romawi. Tapi apa? Ya itu. Angka 2 Pak. Angka 2, kita pasang sama 2. Semuanya bisa. Jadi nggak boleh kita berkata dia harus 1 penampakannya, ya kan? Cuma kemudian dalam apa? Kelamahan dalam PB. Halaman berapa Pak? 44. Kelamahan dalam PB, ya kan? Ada itu judulnya kemarahan dalam PB, ada? Coba baca. Alkitab. Perjanjian baru memakai kata limas untuk merujuk kepada kemarahan. Tuhan, kau tulis kata tumos, kau baca kata tumas, kata apa? Ini Pak Tumus. Iya kan? Oh, baik. Terima kasih. Apa yang hal itu jadi kayak seragam ya? Apa yang kau baca dan apa yang kau tulis? Itu maksud saya. Coba lihat halaman 51. Sudah. Sudah Pak. Itu adalah dalam kurung Matius 6 ayat 5 dan 4 mengenai kecemasan, ada kan? Kenapa? Baru Fil 4 ayat 97 dia kan? Fil itu kita apa? Pilih Pak. Enggak, itu singkatannya dia di depan dapat singkatan. Coba lihat apa dapat singkatan Fil ini? Kau buat, kau tulis. Pilih Pak. Fil. Cek dulu singkatanmu, benar enggak? Cek dulu singkatan dalam 10 itu, 10 Romawi, cek dulu. Apa singkatan Fil ini kau buat dalam 10 Romawi? FLP Pak. Nah, ini kau bilang Fil. Nah, kalau singkatan kita itu ya, usul-usul luar semua. Kenapa yang salah? Ya kan? Jangan lain kontrakan di depan, lain pula di belakang tidak pas, ya kan? Harus sama ya. Nah, itu yang perlu ya, menurut saya. Yang perlu masuk isi, masuk dalam metode penulisan. Bisa kan? Coba lihat dalam lampu. Sudah Pak. Lihat di bawah itu dalam kurung nas Alkitab. 1 pet 212 ya kan? Di bawah itu 1 pet 212 ya kan? 212 ya. Itu pet itu kita apa? 1 pet terus Pak. Tapi kalau boleh depan bukan pet, coba lihat singkatannya. Kalau kamu di depan singkatannya ini, tapi di belakang kan? Coba cek, apa singkatan 1 pet itu? PTR Pak. Benar kan? Salah kan? Kemudian Rom 12 ayat 7b itu kan apa Rom? Roma. Enggak, itu yang di depan. Coba apa singkatan Rom boleh di depan? Rom. RM Pak. Nah, ini kalau buat Rom. Jadi kalau ikuti semua sekarang bahasa Inggris. Saya tahu semua bahasa Inggris deh. Karena kamu juga dari apa? Mungkin dari internet. Langsung kamu itu langsung. Iya kan? Jadi nampak. Perbaiki ya kita semua ya. Bisa kamu bilang? Bisa Pak. Itu juga nampak di halaman 2. 1 pek itu ubah ya. Jangan pek lagi. Ya. Nah, itu dia hal-hal mengenai yang saya lihat perlu dibagi dalam proses penulisan. Nah, sekarang malah perceraian. Kalau di jemaah juga tadinya jemaah yang kau pilih, Ya Pak. tetapi juga begitu tinggi ada perceraian yang saya baca di jemaah. Apakah ada memang ditabuhkan cerai di kampung halaman sehingga orang itu mudah cerai sekarang ini? Kalau melihat ke jemaat sekarang Pak, saat ini saja pun ada sudah 4 rumah tangga yang bahasanya kalau kamu itu rayon Pak, atau lagi masa mau cerai gitu Pak. Jadi memang di situ termasuk
saya juga di situ memberikan masukan kepada jemaat itu Pak. Makanya saya melakukan pendampingan juga ke rumah-rumah mereka supaya itu tidak terjadi. Jadi iya Pak, karena mereka dengan bercerai 3 tahun lagi katanya belajar lagi bisa lagi diterima di gereja gitu, alurkan gitu, belajar katekisasi. Aku sudah paham sekarang bagaimana pendampingan yang dilakukan kepada anak-anak belum percaya yang bagus kalau melakukan ke sana. Nah, saya cuma melihat kawan saya menangani korban itu belum percaya, ya kan? Nah, apakah penanganan kepada anak ini yang bagusnya juga punya kontribusi untuk tidak percaya? Karena yang kau tangani korbannya, bukan usaha untuk mencegah cerai ini. Ini saya katakan sekarang. Tahulah ini bagus kau terjun di sana untuk pendampingan dan kau kembali semua dengan alam. Itu suatu tugas lah sekolah. Tapi ada jangan tambah orang lain yang seperti ini. Apa yang perlu? Terhadap siapa maksudnya? Orang tua yang rentan cerai, atau terjemah ini yang menggunakan cerai. Karena kan sudah korban anak ini. Kan yang dikatakan yang pertama korban lagi. Yang pertama Pak, ketika saya melakukan pendampingan hanya kepada anak remaja, saya juga mendampingi kepada orang tuanya. Jadi ketika pendamping itu sudah saya lakukan, saya akan memberikan bagaimana dampak anak yang mengalami perceraian itu, bukan hanya kepada korban, tapi juga kepada jemaat. Di dalam khotbah saya juga masukkan ini info seperti ini, dampak dari anak-anak yang mengalami perceraian. Itulah salah satunya. Kalau saya melihat sebenarnya seolah-olah aku nggak tahu apa itu tugas pendiri waktu masa kurang dapat pelayanan konseling kepada wanita untuk mengetahui bahwa mereka itu bersatukan Tuhan, sehingga apapun bencana datang yang dipersiapkan Tuhan itu tidak bisa bicara manusia. Bagaimana pelayanan konseling yang diberikan kepada orang yang meninggalkannya di lokasi itu, sehingga kok begitu mudah. Kalau di kota mungkin ada banyak faktor yang diberikan ini menjadi pengaruhnya, tapi faktornya dibersihkan. Makanya kalau saya sekarang Pak, ketika melakukan prakonseling pastoral, saya akan bertanya tentang mereka, kesiapan mereka, pengenalan mereka satu sama lain, baik kekurangan dan kelebihan mereka. Saya juga memperlihatkan mereka untuk selama apa yang terjadi di kehidupan keluarga dengan gitu Pak, pendampingan terhadap mereka di prakonseling juga. Bisa saya tanya sama pribadi? Kalau menikah? Apa? Sudah menikah? Sudah. Sudah lama? Sudah 9 tahun. Sering nggak terjadi pertengkaran antara diri dengan suami? Tidak. Tidak sering. Tidak sering. Tapi pernah Pak. Pernah ya? Tidak sering tapi pernah. Datangnya gara-gara amarah untuk pisah atau semua pertengkaran bisa lewat dengan tanpa harus berpikir untuk pisah? Kata untuk pisah tidak Pak, kalau itu Pak. Tapi untuk diam-diam ya. Untuk diam-diam gitu ya? Iya Pak, kalau pisah tidak. Apa yang menjadi penyebabnya sehingga kalian berpikir untuk pisah? Bagaimana Pak? Apa yang menjadi penyebabnya sehingga kau tidak berpikir untuk pisah dan suami juga tidak berpikir untuk pisah? Karena saya mengimani yang saya berjanji itu kepada Allah. Pernikahan itu. Janjinya apa? Sampai mati memisahkan. Berarti kan kau sering kepada orang jemaat itu khususnya yang tentang untuk pisah hanya karena kesulitan pergumulan dan ketidakpahaman, ya kan? Karena memang pendetanya juga sudah menghayati itu, menggumuli itu dan menghidupi itu. Kalau ini contohnya lebih dibagikan lagi, maksud saya berkuranglah anak-anak yang tahu cetakan ini, ya kan? Yang kau mesti ini. Saya juga mengatakan kalau pendeta juga berumah tangga seperti saya bilang, saya sama suami ketika misalnya mengunjungi keluarga ini, saya berkata ini suami saya, kami juga berantem, kami juga ribut, tapi kami juga kasih pengarahan seperti yang
Oke Pak, itu aja. Ya, terima kasih Pak Saudara Jombi. Kemudian kita lanjut ke yang kedua, yakni Ibu Roni Pasu, 2 menit. Judul dulu, pendampingan pastoral terhadap anak remaja. Hapus saja anaknya, supaya jangan 2 kategori jadinya. Remaja. Cukup ya? Iya, cukup. Nah, juga di subjudul seperti itu ya. Nah, kemudian pendekatanmu kan teori rasional emotif. Perlu dijelaskan apa itu, bagaimana langkah-langkahnya. Ya. Teori ini kan konseling pastoral dengan teori rasional emotif. Apa itu? Teori rasional emotif terapi ini. Ya, udah ada. Nah, itu penting juga diupayakan ya, langkah-langkah tujuannya. Nah, saya melihat tadi seperti dikatakan oleh Bapak Batara ya, di dalam statistikmu kan ada di situ tahun 2022 makin meningkat perceraian. Apa sih penyebabnya itu? Yang utama? Dari hasil yang saya teliti, perceraian itu ada dari 10 anak remaja itu ada yang suaminya pakai narkoba, ada suaminya yang suka berzinah dan dengan orang lain dan tidak ada yang KDRT. Jadi ada juga dan faktor ekonomi di dalam penelitian yang saya tuliskan juga. Ya, jadi karena itu lebih dari 50% ya, yang bercerai. Nah itu penting sekali ya. Kira-kira apa sih pelayanan gereja untuk menanggulangi ini supaya jangan meningkat terus, nanti lama-lama kawin cerai apa yang telah dibuat oleh GBKP kan? Iya. Jadi memang seperti yang saya juga rangkum di dalam tulisan saya, tadinya tidak ada pendampingan kepada mereka. Jadi itulah karena latar belakang saya melihat anak itu dan saya tergerak hati juga, dan akhirnya pelayanan ini nanti juga akan menjadi sumbangsi pada. Iya, jangan-jangan gereja nggak tahu luka-luka batinnya itu ya. Benar. Yang dialami anak itu, jadi aman-aman aja cerai, ya nggak menyentuh kepada, nggak memahami bagaimana akibat ya gitu ya, apalagi kepada remaja itu, karena ada yang kamu buat umurnya 15 tahun, orang tuanya sudah bercerai 9 tahun, berarti sejak dia umur 6 tahun udah nggak punya orang tua bersama. Nah, iya kan? Nah ini ada rata-rata beberapa dari 10 ini memiliki kesamaan emosionalnya kan? Nah itu penting diungkapkan ya. Rata-rata dari 10 itu ternyata 1 mengalami. Menangis. Nah itu satu kesedihan yang dalam. Nggak bisa dia bercerita apa lagi, hanya menangis. Semua saya lihat dari 10 itu menangis, gitu ya. Yang kedua adalah pemalu pendiam. Ini kan luka yang apa? Tidak berani berdoa. Nah, seperti itu yang kamu ceritakan kan? Rata-rata dari semua itu saya lihat mengalami pengalaman emosi yang sama. Ya, ini penting. Kira-kira dari 10 ini buatlah, kalau saya supaya cepat membaca gitu ya, nama klien. Misalnya Heri, anak, Putri gitu ya.
kemudian pendidikan, SMA, SMP, kemudian lama orang tua bercerai 10 tahun, misalnya 8 tahun, 9, deskripsi, biar gampang kami melihat gitu ya. Ada sudah saya buat. Iya, tapi nggak berkolom. Pakai kolom. Iya. Terus buat begini. Nah ini kan di bawahnya kau bikin gitu ya. Jadi agak-agak ini dengan berkolom itu kita melihat oh ini. Jadi agak rapi. Ya. Nah itu usulan saya. Nah lalu kau buat keterangan di bawah setelah semua rata-rata mereka mengalami satu pada umumnya menangis gitu ya. Nah, 2, menangis itu ungkapan yang tidak lagi bisa dia katakan hanya menangis, kesedihan yang dalam, pemalu, tidak ada harapan, ya malu dengan keadaannya. Lalu kemudian apalah yang menjadi rata-rata pengalaman mereka diungkapkan di bawah. Nah, ya jadi terlihat nanti sebelum deskripsi sebelum pelayanan pastoral, kan? Nah nanti sesudah, jadi tetap begitu, sesudah pendampingan ini, jadi terlihat dia tetap kolom-kolom seperti itu ya. Nah, ya kembali dengan saran gitu ya. Saya kira tadi ada yang karena narkoba, selingkuh, bisa jadi lokasi juga menentukan kali, mana tahu ya, wisata gitu ya. Jadi bisa banyaknya budaya-budaya masuk mempengaruhi pola hidup juga. Kan beras tagi kan wisata ini ya, banyak orang yang lalu lalang melihat gaya hidup, atau juga pengaruh medsos ya, dengan kita bisa berpassword, kita bisa say hello dengan orang lain tanpa pengetahuan dari pasangan, kan itu bisa jadi. Nah itu kan membuka peluang untuk berselingkuh atau ya. Nah jadi nih kira-kira tadi sudah dikatakan oleh Pak Batara, kalau kita melayani anak oke ya, bagus ya. Saya salut dengan pelayanan anak. Sebagai korban pelayanan terhadap remaja ini sebagai korban perceraian. Tapi tidak sebatas itu saja, orang tuanya bagaimana supaya jangan bertambah, karena bisa saja ini menular. Saya lihat biasa. Tadi kan kamu bilang kan, apa sih yang dilakukan gereja? Ada enggak siasat? Ini penting juga. Siasat gereja yang kuat, misalnya kepada orang-orang yang bercerai tidak lagi boleh dinikahkan di GBKP. Kan? Tadi kan dia mengaku dosa, setelah itu digembalakan boleh. Ini kan lemah. Udah nanti kita mengaku dosa, apalagi udah banyak kayak gitu. Si Anu jadi dia niru dia, sama kayak di keluarga kan. Kalau bapaknya merokok, anaknya bisa niru merokok. Tadi kalau nggak bapaknya kan niru kan, dia tiru lah. Si Anu aja majelis bercerai. Nah, nggak apa-apa, udah jadinya udah tidak budaya malu lagi, kan gitu, nggak budaya malu. Nah ini penting. Nah kira-kira ya penting ditingkatkan ya budaya malu itu. Nah, malu gagal rumah tangga, kan gitu. Nah, makanya itu tadi kira-kira jangan tidak ada lagi budaya malu. Terus pelayanan gereja bagaimana? Siasat gereja, hukum gereja. Kalau hanya tadi mengaku dosa, udah nggak ada lagi budaya malu, yang ngaku dosa aja, nanti digembalakan 6 bulan udah bisa lagi. Ya itu yang secara umum yang saya lihat begitu. Ketika saya ada yang mau bercerai, saya memberikan pengawalan
gereja tidak menikahkan, punya prinsip tidak menikahkan orang yang bercerai. Ya, apapun itu kan gitu. Dia tetap, jadi penggembalaan menjadi anggota gereja. Dia diterima, tapi tidak melakukan pernikahan lagi. Sebenarnya Harus gitu. Nah, jadi sehingga kita tidak membuka peluang untuk, kan gereja sudah membuat harus komit dong terhadap apa yang dikatakan tidak bisa diceraikan oleh manusia kalau tidak kematian. Itu berarti gereja tidak boleh lagi menikahkan orang yang bercerai. Nah, titik. Ada undang-undangnya, aturannya. Kalau demikian kita aturan gereja kita ya bisa kok menikah lagi, gak ada rasa bersalah. Yang dia korbankan berapa anaknya? Iya kan? Artinya kasih gereja juga harus kasih yang tidak hanya ya mengampuni, konsekuen dengan apa yang telah diungkapkan. Nah itu, bisa gak kamu buat saran itu? Saran masuk ya. Iya, jadi harus diaturkan juga dalam tata gereja supaya kuat. Jangan takut kita kehilangan anggota gereja. Kalau dia nggak mau di situ silahkan kan gitu. Artinya kita komit dengan apa yang sudah dikatakan oleh gereja. Berkatnya kan udah diginiin, dia boleh diceraikan oleh kecuali bercerai karena kematian. Hanya yang bercerai karena kematian yang boleh kita nikahkan. Kami udah bercerai kok di pengadilan begini ini tidak boleh, kan gitu. Dianggap itu zina kalau kok enggak? Nah, ada nggak aturan GBKB gitu? seperti yang saya sebutkan tadi. Kan masih udah bisa kan dinikahkan ya? Kalau sudah dia dialurkan. Iya. Ini lemah. Cuma 3 tahun kok. Sabarlah kau ya say, katanya. Berselingkuh dia 3 tahun enggak terasa itu waktu tuh. Kan? Artinya peraturan itu memperkuat perilaku. Iya. Tanpa sadar gereja memperkuat perilaku. Iya, jadi kalau kayak gitu orang akan takut. Karena moral kita masih moral yang pada takut hukum. Ya, kalau ada CCTV denda, nggak akan buang sampah kita karena denda sekian ini. Kan gitu, masih moral kita masih di situ. Nah, makanya itu tadi dibuat itu saran. Jadi karena ternyata ini perlu dipertegas lagi. Nah, untuk mengatasi itu tadi ya, pelaku kan gitu. Nah, yang kedua untuk ortu ya, ini perlu ini karena ortu ini yang pelakunya anak-anak udah kita tangani kan gitu. Coba kalau makin banyak anak-anak terluka, gimana nanti masa depan gereja, masa depan bangsa ini? Mereka adalah anak-anak yang terluka. Jangan-jangan nanti dia takut kawin. Terus yang kedua ya udah rusak masa remajanya. Ya dia kan anak-anak yang terluka. Secara apapun dia sudah punya bapak tiri, dia mamak tiri, nggak tahu saudara tiri, nggak tahu panggil apa lagi, gitu ya. Banyak orang tua dalam satu keluarga. Banyak banyak nggak tahu apa pamannya. Banyak udah kacau itu ya. Ini kan mengacaukan. Gitu. Bahwa soal tanggung jawabnya ini mempertahankan komitmen gitu.
Maka kalau dia bercerai jangan nggak menikah. Saya juga nggak tahan misalnya kalau narkoba suami saya, kan gitu. Pilih misalnya, pilih untuk tidak menikah. Harus berani dia meninggalkan suaminya karena nggak tahan kalau dipukuli. Kan saya juga kalau dipukuli nggak bertahan saya. Tapi bertahan dalam komitmen untuk tidak. Nah, itu kan dia tetap memegang itu. Nah, kemudian yang kedua, bina layan gereja itu penting. Bina layan gereja tentang keluarga itu penting. Tidak hanya pranikah ya, keluarga-keluarga yang sudah menikah. Pasangan-pasangan 5 tahun ke bawah, 10 tahun ke bawah, 5 tahun, jadi dibikin periode-periodenya. Nah, 10 tahun sampai 20 tahun pernikahan dibina, disegarkan lagi. Kan dinamikanya berkeluarga ini kan gak ada yang sempurna. Gitu. Nah, ini ada nggak program GBKP? Kalau di gereja tidak ada. Yang berkelanjutan dilihatlah. Yang ditawarkan pembinaan keluarga yang menikah masa 10 tahun, 5 tahun sampai 10 tahun. Nah ya, kemudian gitu. Itu penting untuk disegarkan lagi, mereka sharing. Jangan-jangan karena mereka nggak banyak pengetahuan, kan gitu. Nah, dengan adanya sharing itu, gitu rupanya yang ngeri, rupanya pengalaman anakku. Gitu rupanya yang yang menikah. Aku juga kayak mana, aku begini mengalami begini. Akan bisa jadi sharing itu. Gimana dia mempertahankan pernikahan di tengah-tengah konflik. Nah itu. Kemudian kira-kira ya apa yang dilakukan gereja itu tadi? 1 gitu ya, tidak menikahkan. 2 ya, membuat aturan itu tadi. 2 pelayanan konseling dan pembinaan. Nikah dan juga keluarga yang sudah menikah. Secara berkelanjutan. Yang ketiga misalnya, gereja juga harus turut bertanggung jawab. Makanya itu kalau gereja bertanggung jawab nggak menikahkan gitu loh. Itu berarti gereja bertanggung jawab kan gitu. Nah gereja harus bertanggung jawab juga. Nah turut ya menjadi orang tua bagi anak-anak yang kehilangan orang tuanya karena bercerai. Ada nggak program-program ini? Nah lewat orang tua asuh kan. Orang tua angkat, saya mau jadi orang tua angkat dari sana. Nah inilah usulan-usulan kau itu. Dengan rupanya saya aja tadi memilih. Geri aku membacanya loh. Sedih banget. Ada yang suka bolos sekolah, merokok, tidak berat menangis. Nah ada yang mencuri. Coba. Ini harus ditangani dengan apa? Menjadi dia ada yang mengambil peran itu. Harus ada orang tua dari jemaat itu atau majelis mengambil peran sebagai orang tua. Sehingga dia nggak kehilangan berjalan sendiri. Dia kan banyak majelis kan? Remaja itu juga perlu ada kalau di kami ada jumatanganan. Berapa majelis? Ada nggak? 10-nya tadi kan? Berapa tadi remaja? 20 kan? 20 remaja yang ini kan? Korban kan? 20 kakak itu kan tadi. Tapi kan bisa ada lebih dari 1 anaknya kan? Bisa 3 kan? Berarti banyak. 20 kakak yang bercerai. Kan bisa 3 anaknya, bisa 2. Berarti enggak 20 orang dong. Banyak kali. Coba orang-orang yang terluka. Coba
bagaimana orang-orang yang terluka sehat? Kan nggak mungkin masa depannya. Jadi ada yang mengambil alih itu gereja sebagai keluarga kan, gereja sebagai keluarga besar. Nah, ibu tadi ada ibunya yang meninggalkan kan? Ada. Nah, menjadi ibu bagi anak itu. Majelis itu berapa orang? Dia menjadi berperan kalau ibunya yang meninggalkan, dia menjadi ibu. Buatlah ibu majelis misalnya siapa? Nah, saya misalnya penatua, ibu, saya menangani satu anak. Saya menangani atau 2 anak. Kalau ayahnya yang bermasalah tadi, dia menjadi ayah bagi si anak itu. Sehingga dia memantau terus perjalanan kehidupan anak ini. Nah, jadi dia nggak berjalan sendiri. Karena kenapa dia merokok? Kenapa dia mencuri? Ya karena nggak ada yang memperhatikan dia. Remaja itu kan labil. Sudah dia begitu di dalam keadaan labil, kehilangan pegangan pula dia. Saya mau menangis tadi membacanya ini loh. Gitu, kehilangan ini gitu. Berjalan sendiri pula dia ejek, nggak ada pembela dia. Malah dapat tekanan sosial dia. Nah, siapa? Ya majelis itu memantau dia bagaimana sekolah, bagaimana apa kan. Sebenarnya pelayanan gereja harus ini. Nah, menanya, ya mungkin juga melihat dia di sekolah. Kadang bisa diantar gitu kan, kayak berapa lah itu kan, menunggu dia. Gimana? Coba kalau ini nanti rusak kan ya gereja kita nggak ada generasinya, penerusnya. Apalagi itu tadi banyak kali itu, nanti bertambah terus kan. Nah, itu dari segi gereja, pelayanan seperti ini. Ya gereja juga harus menyiapkan dana-dana untuk itu, dana diakoni. Menjadi orang tua asuh mungkin ada tambahan vitamin atau tambahan makanan buat anak, buat remaja ya, beli buku. Jangan pesta-pesta terus. Bangun gereja kita gedungnya tinggi hebat-hebat, anak ya remajanya kita tidak peduli. Nanti masuk pemuda mereka udah kosong kan. Dewasa nanti dia melakukan begitu juga. Mamaku pun bercerai kok, akan turun. Coba kita diisi begitu. Buatlah anggaran. Gereja harus menyiapkan juga jadi orang tua asuh dan anggaran bagi anak-anak yang kesulitan ekonomi karena perceraian orang tua. Ya, dia merasa wah ternyata aku punya orang tua. Jadi hilang orang tuaku, mamaku pergi, aku ada mama rohani. Papaku kawin lagi, aku punya papa. Kan gitu. Jadi itu mengajar juga remaja bahwa gereja itu menjadi keluarga. Dia menemukan ada kan ini sedang pencarian identitas ya. Dia di dalam kebingungan itu, di dalam pencarian jati diri itu dia menemukan ada ruang di mana dia menemukan sosok ayah karena Tuhan. Itu. Karena Tuhan. Bisa bikin saran-saran seperti itu? Setelah kau apakan dalam refleksimu masukkan itu. Luka-luka mereka siapa yang ini kan? Mereka ternyata berteriak dalam luka batinnya, dalam kemarahannya, dalam kepemaluannya. Nah, siapa yang mendengar mereka? Nah, itu. Siapa yang menyembuhkan mereka?
Jadi gereja tidak bersekutu itu tidak hanya ibadah, tetapi dengan begitu dia mencari. Ya. Waktu habis. Ya. Oke, terakhir silakan Pak Kontrol ya, lebih ya. Lebih 30. Boleh 5 menit. Tetap nggak bisa pulang. Kita lihat dulu 1.7 apa itu? Lalu buka halaman 12. Banyak subjudul yang tidak kelihatan, termasuk tentang apa yang disebut dengan teori rasional terapi. Tidak ada di dalam sini. Tidak ada di sini. Coba. Ini berapa sih? 54 ya? 60% yang 4 ya? Ketika saya udah ini Pak, tidak ada Pak. Saya 54. Ini 20%, 18,4 ya? Harus sesuai Jumlah berapa ya? dengan tradisi. Bisa beda sendiri dalam harus sama. Ini satu itu. Normal itu yang begitu. Nah, kemudian bertiga. Tradisi. Hah? Oh, Nah, di sini ada penelitian. Mana ini? Tadi bagaimana di depan satu metodologi. Ya? Metodologi. Oke, jadi hal-hal yang seperti itu perlu sinkron dengan di dalam tradisi dengan di dalam perlu sinkronnya. Kemudian halaman 6. Mulai menyinggung teori terapi rasional yang dipilih di halaman 6 yang diperkenalkan oleh Albert Ellis tahun 1955. Ya. Kemudian ulang lagi itu di halaman 37. Nah, itu disebut lagi dengan tahunnya. Nah, pertanyaan saya, apakah tahunnya itu benar? Langsung yakin kalau nggak lihat sumbernya. Sumber itu baru ada 1995. Ya, cek lagi lah. Kalau menurut yang saya ingat, kalau teori itu kan disebut teori RIDP. RIDP.
catatan tidak ada yang diperhatikan ya. Nah, kemudian kalau menurut tujuan penulisan tesis ini, untuk apa nih tesis ini? Saya sudah mengalami ditujukan untuk pengertian orang tua secara hakikat. Kalau ada yang baca ini, apakah kemampuan sekitar sakti? Coba baca dulu. Pengertian orang tua secara hakikat. Coba baca dulu. Kalimat ini. Baca dulu. Menurut Susan, dalam Alkitab itu ada beberapa nas yang menjadi dasar dalam membina karakter spiritualitas anaknya. Orang tua diharuskan mengajar dan aktif dalam pengajaran mengenai firman Tuhan. Alkitab memerintahkan orang tua mengajarkan kehendak Tuhan. Itu kan sangat dangkal kalau satu sudut inilah menjelaskan pengertian orang tua secara ketat. Harus ini bukan juga menurut dengan nama untuk yang baru. Jadilah teks-teks yang bisa berdalami tentang itu. Nah, dikit dengan tadi seperti yang sesinggung tadi juga aku baca perceraian kaum udah sini. Mulai dari halaman 20 sampai ke belakang ke halaman 22. Ini kan dari data-data umumnya
Nah, masuk pengertian perceraian menurut perjanjian lama. Gimana penjelasan tentang perceraian? Maka perceraian itu apa perjanjian lama kan? Bagaimana perceraian terjadi di perjanjian lama? Perjanjian lama Bagaimana perceraian terjadi di perjanjian lama? perceraian itu bisa dilakukan ketika adanya perzinaan. Di mana itu semua bahasan tentang itu? Tentang perzinahan, tentang ditemukannya yang tidak senonoh pada istrinya, tentang gimana kalau laki-laki tidak suka lagi dengan istrinya, di mana ada itu semua? Tidak ada. Kemudian adanya hukum tentang perceraian, karena manusia sudah kewalahan dari perceraian, diaturlah hukum tentang perceraian, makanya ada surat cerai. Ada itu pusing satu. Nah, bagaimana Allah sangat marah dalam Malayaki 2 ayat 16. Aku sangat membenci perceraian. Engkau telah meninggalkan istri masa mudamu. Tidak ada pusing. Kenapa? Karena kau sudah terjebak pada pola hidup psikologi. Tidak menggali teologinya di dalam bayan-bayan. Sekali lagi saya bukan tidak boleh psikologi, tapi kalau kita teologi, karena sekarang itu master teologi. Jadi malu kita, pada saat ini kita tahu. Kalau kalian ingin baca. Oke, kemudian perjanjian baru. Berapa dia perjanjian baru? Perceraian menurut perjanjian baru. Kalau ada yang membaca yang tak mau tidak? Tidak tahu bisa. Kalau dibaca, inilah karya daripada seorang master teologi Nusantara. Perceraian menurut perjanjian baru. Perceraian dalam PB kata yang digunakan Apollo atau Yunani. Perceraian adalah apostasio. Kata ini hanya ditemukan dari Matius 16 mengatakan bahwa Yesus seharusnya itu yang kau dalami dulu. Baru kau bisa kasus yang terjadi dalam teman. Jadi kalau nggak kuat kau teologi, bagaimana kau bisa melakukan sesuatu di tengah-tengah jemaah? Kalau nggak berangkat dari kita, kekuatan kita kan dengan Tuhan. Ya? Nah, kemudian faktor-faktor perceraian ini murni semua nggak ada, ya kan? Nggak ada faktor perceraian menurut kita. Nggak ada. Ini hanya undang-undang dan kalau kutip dari ironi. Ironi itu adalah sosiologi, bukan teologi kita. Nah, kemudian waktu membahas dampak perceraian, ya kan? Mana tempatnya? Di dalam Alkitab ada itu. Ya kan? Dampak perceraian misalnya kalau ada seorang perempuan diceraikan, tidak boleh dikawini oleh imam. Itu dampaknya. Iya. Mana dia dampak-dampaknya menurut kita? Dia pun di sini. Kalau dari sebelum kau habis ini atau sebelum kau tunjuk bersama orang. Oke, demikian halnya ketika kau bicara tentang kemarahan, kecemasan, pada yang ada di sini. Itu dua kunci itu, kemarahan dan kecemasan. Tidak ada tersinggung. Apa kita tanya itu? Bagaimana Musa marah kepada Israel dan kemarahan itu mengakibatkan dia tidak boleh
di hari-hari terakhir hidupnya. Nah, menyalahkan. Bagaimana Adam dan Hawa saling menyalahkan. Banyak kasus-kasus dalam Alkitab. Ketakutan, depresi. Ini harus ada bahasanya. Paling tidak dari Alkitab kita. Kalau nggak mampu berteologi, dan ini pun dari Alkitab. Paling tidak kau tunjukkan kepada orang bahwa kau sudah menguasai Alkitab itu. Kita membahas Yesus ini. Oke, jadi kita masuk ke bab 3. Nah, di bab 3 langsung kau kerjakan tempat penelitian. Waktu penelitian, belajar sampel. Tapi di mana penjelasanmu tentang metodologi penelitian? Dalam metodologi penelitian itu kan ada beberapa cara, kualitatif, kuantitatif, mix. Yang mana kau gunakan? Ada 10 orang remaja yang kau layani. Kau menggunakan apa? Kuantitatif atau kualitatif? Angket siapa? Angket itu kan alat ukur mesinnya. Itu wawancara juga. Tapi masih ada mix. Kau menggunakan mix kualitatif dan kuantitatif. Mana penjelasan tentang itu? Penentuanmu bahwa kalau sudah tahu teori penelitian, tidak ada di sini. Bukan kau aja yang begitu. Temanmu kita aja begitu. Kita langsung waktu penelitian sampel populasi. Tidak ada teorinya. Teori penelitian. Harus ada teori penelitian dulu. Sehingga orang tahu yang mana gunakan. Oke. Kemudian jumlah remaja di Runggung itu berapa? Di Runggung itu, di tempat penelitianmu. Berapa? Nah, dari 22 orang ini, berapa remaja yang mengalami percaya dalam Tuhan? Bisa begitu. Berapa anak atau berapa remaja yang mengalami percaya dari 52? Berapa anak yang mengalami korban perceraian? Dari situ baru tentukan sampai penuh siapa yang melakukan itu secara kualitatif dan kuantitatif. Begitu. Hubungan itu belum ada di sini. Perayaan pengadilan cerita itu belum ada di sini. Nah, kemudian di dalam kalau berbicara tentang Runggung, sudah lihat ini sebelum. Nah itu, ini kan kayak ini punya lokus, ada lokus penelitian. Oleh karena itu sebelumnya ini dampak pastoral dengan teori rasional terapi kepada anak-anak di DKP Runggung sampulnya harus masuk ke pokoknya. Tapi saya samakan itu karena kalau namanya itu satu lokasi, ya, jadi harus namanya di DKP Runggung sampul. Oke, seperti itu. Soal
teori yang kau gunakan ini, terus terang saya sendiri masih belum paham dari teori yang kau jelaskan di halaman 37 tentang teori ini. Harusnya kalau kau menggunakan sebuah teori, harus kau jelaskan dulu dari mana asal mula teori itu, ya kan? Kemudian apa tujuan teori itu? Lalu kira-kira bagaimana cara kerjanya? Teknik-teknik di dalam melakukan teori itu. Nah, sepanjang yang saya tahu, kalau REDD itu membahas tentang hubungan pikiran dengan emosi. Itu banyak persoalannya. Bagaimana membahas hubungan di dalam diri manusia itu antara pikiran dengan emosi? Ini tidak ada pembahasan di sini. Padahal itu yang penekanan teori itu, teori REDD itu. Di mana nilai-nilai manusia itu bisa survive? Bagaimana hubungan antara pikiran dan emosi itu bisa bisa mengarahkan dia untuk memecahkan persoalannya misalnya, atau menguatkan dia misalnya. Karena pikiran dan emosi itu saling mempengaruhi. Itu yang harus dikembangkan di sini di dalam uraian ini. Paling tidak itu satu sudut yang bagus untuk uraian ini, memperkenalkan diri. Jadi tahapan-tahapannya bagaimana melakukannya ini? Saya yakin masih mengikuti teori pastoral counseling, adanya perkenalan, perkunjungan, adanya penciptaan rasa nyaman, gitu. Pasti ada tahapan-tahapannya ini yang harus kau jelaskan sebagai sebuah teori pendekatan terhadap konseling. Nah, kemudian sepanjang yang saya tahu, teori ini tidak pernah diberlakukan untuk anak-anak, untuk orang dewasa. Tapi saya tahu pada kali yang saya tahu teori REDD ini untuk orang dewasa, bukan untuk anak-anak. Tapi kalau mencoba menggunakan ini untuk remaja, ini apa sih kira? Kalau dia berhasil untuk orang dewasa, tidak bisa juga untuk remaja. Gitu. Tapi pastilah pendekatan kepada orang dewasa dan remaja beda. Karena orang dewasa kematangan berpikirnya, menghubungkan pikiran dengan emosinya jauh lebih kuat daripada seorang remaja. Pemikiran saya begitu. Kalau remaja kan masih labil ya, antara pikiran dengan emosinya masih labil, pikirannya itu belum matang. Kan gitu. Apakah bisa kau lakukan ini? Misalnya contoh, ketika kau tes dia, yakin kau hasil alat ukur itu akurat kalau dia masih remaja tentang pemikirannya dengan tentang emosinya. Ya, maksud saya dari teori yang kau pilih. Yakin begitu. Ya begitu. Kalau kau yakin, karena saya sendiri tidak yakin, karena seorang anak itu masih labil emosinya. Iya, karena memang anak ini kan bisa larut dalam dominan emosinya daripada pikirannya. Tapi kalau secara rasional emotif ini yang sebenarnya saya mau pembahasan di sini adalah cara berpikir yang irasionalnya itu supaya dia berpikir secara rasional. Itu saja sebenarnya secara teori. Iya, saya mengerti itu. Tapi untuk seorang remaja, apakah secepat yang membayangkan itu bahwa dari irasional menjadi rasional dia? Kalau menurut psikologi perkembangan, seorang anak masih lebih pikirannya belum matang, dia masih cepat
mengikuti sesuai itu. Tapi besoknya juga lusanya bisa kayak tadi. Itu bedanya dengan orang dewasa. Gitu. Nah, faktor-faktor itu luput dari pembahasan mempertimbangkan pemakaian teknologi ini kepada orang dewasa dan kepada anak remaja. Kita coba. Oh, baik, terima kasih Pak Gontor. Mungkin karena kamu sudah sangat stres tadi ya, sehingga beberapa pertanyaan yang sebetulnya jawabannya di sini. Sehingga pertanyaan soal apa itu RIT, H67, kan begitu ya. Lalu kemudian apa tujuannya di sini, kan begitu. Jadi mungkin karena faktor stres itu, jadi banyak pertanyaan yang harus dijawab. Jadi begitu banyak masukan-masukan, nanti tolong ditampung semuanya ya, apalagi dari yang menyangkut hal dasar agraria. Ya, usahakan simpan penjelasan PL dan juga BB. Saya kan BB kan yang soal Pak Dokter sangat sedikit sekali. Jadi sebetulnya penjelasan yang di sini soal itu sudah benar. Jadi yang membuat mereka bermasalah, apakah itu periodenya itu marah ya, kemudian cemas, nggak aktif, itu bukan karena peristiwa itu. RIT itu mengatakan bahwa kamu begini bukan karena orang bercerai, kan? Tapi karena ada pikiran yang irrasional di sini, bahwa orang tuaku harus seumur hidup mereka bersama-sama, walaupun konflik tiap hari, itu yang disoroti. Cuman kamu ini memang tantangannya berat, karena remaja yang kau jadikan konseling itu perempuan bukan orang, kan gitu. Perempuan itu lebihnya ke sini dia. Cuman kamu konselor, saya tahu tipemu di sini. Nah, ini kadang-kadang dipaksakan kepada si konselingnya. Tapi kalau proses tidak memaksakan, karena kau izinkan mereka untuk mengalami katarsis, kan begitu dia. Karena kalau tersentuh itu tidak bisa tersentuh ininya. Ketika pikiran berubah, paradigma berubah, perilaku berubah. Nah, saya baru ketemu orang gay. Lalu saya tanya dia, setelah dia mengatakan saya sudah tinggalkan itu, bagaimana kalau bisa berubah itu? Berubah paradigma apa? Karena kami gay ini, paradigmanya adalah kejar kenikmatan, ya hanya sebentar, 5 menit. Setelah itu merasa bersalah. Banyak yang mengajar saya begini, ternyata saya rubah jadi paradigma. Hanya 5 menit kenikmatan, tapi ada menderita. Pura boleh. Setelah itu aku sampai sekarang berpaham. Padahal sudah belasan tahun saya pikir ada yang menarik juga ini kan. Nah, memang kan teori RIT ini itu dikembangkan di kalangan anak SD. Awalnya oleh Albert Ellis. Jadi ini konteks sekolah nih. Dalam perkembangannya, seperti Pak Jis tadi digunakan untuk umum bisa. Tapi awalnya itu adalah pada anak-anak yang nakal di sekolah. Jadi sudah mereka udah perilaku. Begitu dia. Ini yang pokoknya di sini sasarannya. Sebetulnya itu harus tampak dalam perbatin, tapi itu sudah. Oke, jadi saya pikir wajah tadi masukan-masukan yang sudah disampaikan. Kalau ada lagi Pak? Ya. Terima kasih Pak Operator. Saya walaupun saya pembimbing 2 ya, izinkan juga saya untuk menambah masukan. Saya mulai dari bab 3. Bab 3 itu kan kalau kita hitung itu 5 halaman. Dalam sebuah tesis nanti kurang pas kalau bab 3 itu hanya 5 halaman. Karena itu saya usul di bab 3 itu ditambahlah verbatim yang telah kau tulis di halaman 144. Jadi verbatim itu pindahkan aja ke bab 3. Di situ kan halaman 144 itu data-data yang menjadi responden atau anak remaja itu, siapa mereka, si Harry, si bla 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 yang sebelum itu, data-data mereka sebagai verbatim masuklah ke bab 3. Itu 7 halaman, 7 tambah 5 masih 12 halaman, masih sedikit juga. Maka dalam rangka menambah itu biasanya dalam studi kasus pastoral counseling ada interpretasi. Langkah itu kau lompati sebenarnya. Masukkanlah nanti interpretasi di bab 3. Biasanya setelah kita ada verbatim, maka kita menemukan masalah mereka, maka kita interpretasi masalah mereka.
sebelum masuk analisa nanti di bab 4. Kalau interpretasi itu tambah, katakanlah 10 halaman, tambah 12 berarti sudah 22 halaman. Saya pikir bab 3 22 halaman itu sudah baiklah untuk dipertanggungjawabkan secara akademis. Nah, baru nanti lampiran-lampiran itu buatlah halaman baru dalam kurung 1, 2 dan sebagainya dalam kurung. Tapi kalau sampai ke pustakaan itu masih halaman biasa. Halaman biasa artinya angka Arab. Itu nanti diperbaiki dan catatan saya ini masih ada. Kemudian hasil Turnitin bukan itu ada 24%, tapi dari 24% itu ada itu 41 dari Blogspot sumbernya dan 7 dari WordPress. Jumlah itu 48 sumber yang tidak boleh muncul dalam sebuah tesis. Nanti buang aja itu dari catatan kaki. Sehingga tesis ini murni menjadi sebuah penelitian murni ya. Buang aja nanti itu semua. Nah, kemudian yang lain-lain saya sudah catat, nanti boleh diperiksa di sini untuk perbaikan. Demikian dari saya, Pak. Terima kasih. Pak, bisa sedikit, Pak. Kesimpulan itu gambaran umum anak yang mengalami perceraian orang tua usia 13 tahun, 14 tahun. Enggak gitu lagi, Dek. Lihat rumusan masalahnya. Tujuannya untuk mengkaji dan menemukan perceraian yang berdampak pada kehidupan remaja. Jadi, gambaran umum remaja yang mengalami perceraian adalah menangis, kebingungan, gitu ya. Jangan lagi ini data responden, enggak lagi itu kesimpulan. Kesimpulan itu kau buat menjadi semacam statementmu, ide-ide utama yang muncul. Ya? Enggak, maksudnya kesimpulan di sini. Kita kan memiliki model ini. Apa yang ditanyakan yang dijawab. Iya. Apa yang ditanyakan itu ada di pertanyaan berikut hal-hal yang terjadi. Ya? Oh gitu. Itu dari Tapi ini untuk mengkaji dan menemukan perceraian orang tua yang berdampak pada kehidupan remaja. Nah, jadi nggak maksudku ini kan nggak penyimpulan ini deh. Karena rata-rata remaja yang mengalami perceraian itu orang tuanya menikah seperti ini gambarannya. Jadi nggak usah lagi data responden itu usia 13 tahun ada 4 orang, 14 tahun ada 3 orang, 15 tahun ada. Untuk apa ini? Ini kan data responden. Itu nggak bisa jadi kesimpulan maksudnya. Kesimpulan itu maaf ya. Itu yang mau kau ajukan menjadi sebuah pernyataan yang dipegang. Itu. Ini kan gak jadi pegangan ini. Gitu, rata-rata kan gini loh peristiwanya. Ya itu. Bulan ini sudah saya jawab di nomor 2 itu ada faktornya yang reaksinya yang menunjukkan senang, sedih, sudah ada juga. Iya. Baru kan ini kan tadi untuk kehidupan remaja kan gitu, sehari-harinya bagaimana. Artinya ini nggak bisa kau bikin kesimpulan pendidikan SMP sebanyak 7 orang, nggak kesimpulan itu, coret itu ya. Tahu nggak kesimpulan apa? Kesimpulan dari semua yang Itu ini nggak. Maksudnya ini nggak bisa jadi pegangan, ini kan data responden, nggak ada penyimpulan itu ya, ya. kesimpulan dengan karena dia menjawab dari Iya, tapi ini nggak menjawab ini kan data responden kamu munculkan. mungkin dalam dia kira-kira yang disambut kita ada buku pedoman. Pedoman tulisan tesis ada rumusan. Rumus ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Jawabannya ditemukan dari kesimpulan. Iya. Kesan saya dia mengikuti pedoman itu. Contoh, rumusan masalah pertama. Bagaimana gambaran umum anak remaja yang mengalami perceraian orang tua dan faktor-faktor penyebab perceraian orang tua. Kesimpulan 1, gambaran umum anak-anak remaja yang mengalami perceraian orang tua adalah
bla 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 dan seterusnya. Iya seharusnya Dia begitu, ikuti tapi model itu. bukan umur SMP. Tapi Enggak kabar gitu. umum maksudnya. Itu kabar umum. Enggak. Umumnya enggak seperti ini. Yang dia ikuti sekarang adalah umpan-umpan Nabi Sabda. Lain kalau ada umpan-umpan lain yang belum kita gunakan, jangan kita jadikan standar di sini menurut saya. Ya tapi ini kan jadinya jadi apa ya? Data responden. Iya, yang diminta oleh pertanyaan di sini. Nanti kalau soal prasangki muncul di misalnya contoh nih, pertanyaan nomor 3 kan variabelnya ada di situ tuh. Tidak nomor 3 nanti. Tapi kalau misalnya tadi dikatakan begitu, boleh muncul satu pertanyaan lagi. Apa yang dialami oleh si konseli di samping variabel ini? Bingung lah. Apa yang terjadi dalam proses lah? Ini nomor 4 dari sini pertanyaannya kan? Kalau apa yang terjadi selama proses pendampingan tadi, bingung, buntu, nangis, marah. Nah, ini biasa. Mulai dari kesimpulan teoritis, ada kesimpulan praktis. Kesimpulan praktis lah yang dari hasil penelitian. Iya, itulah dia di nomor 4 ini. Iya. Hal yang terjadi. Jadi kan selama kita masih pakai buku pedoman Nabi Sabda, kita ikuti. Berarti hasil lagi apa? Jangan lagi maksudnya datanya itu gitu di SMP sekian orang, umurnya segini. Karena kan yang ditanyakan gambaran umum. Apa yang gambaran umum sendiri? Usianya, pendidikannya dan seterusnya itu maksudnya. Tapi yang ibu tadi ungkapkan itu juga ada di kesimpulannya. Hanya soal nomornya saja. Oke lah. Oke. Kalau saya sih itu. Iya. Boleh keluar sebentar. Kita berdiskusi lagi dulu dari kita ya. Jangan jauh-jauh ya sini aja ya. Ini kita yang jadi pembahasannya sudah ditentukan di sini pembahasan kita. Nanti ambil ya pembahasannya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum saya menyampaikan hasil akumulasi supaya sepemahaman dulu kita, maksudnya begini, yang kita ikuti adalah pedoman yang Nabi Sabda. Apa yang menjadi pedoman yang Nabi Sabda, apa yang akan dirumus masalah, ini yang kesimpulan. Kan begitu. Tidak boleh di luar ini kalau itu masih kita pedomani itu Nabi Sabda. Lalu yang kedua parahnya, verbatim itu adalah intervensi yang dilakukan. Jadi rekaman percakapan itu hanya boleh dilakukan setelah selesai metode penelitian. Jadi di metode penelitian belum ada intervensi, belum ada aksi. Jadi itu di bab 4. Cuma karena banyak verbatim itu makanya dilakukan ke tampilan. Jadi jangan dimasukkan di bab 3. Karena ini masih belum ada aktivitas apa-apa, masih metode penelitian. Supaya nanti jangan bingung pula dia. Kan begitu. Saya mengatakan enggak, itu masuk bab 4, tapi yang di bab 4 itu hasilnya, tapi nanti verbatim ini juga tidak lampiran. Supaya kita paham dulu soal ekonomi. Kalau itu adalah hasil intervensi yang dilakukan setelah selesai metode penelitian. Karena alat ukurnya masih di sini, bab 3 kan gitu. Oke, saya pikir bisa kita panggil dia. Bapak Ibu sekalian, nilai kita nggak ada perbedaan yang sangat signifikan. Dari saya nilainya 91,4, Pak Ramli 90,2, Pak Batari izin dari Tuhan 91, Bu Ron Pasu 90,2, Pak Jontor 86,6. Jadi total rata-rata itu 90,2. Jadi jatuh kepada Mus. Dan nanti yang membaca adalah Pak Yusri. Jadi kita semua kebagian satu untuk dibaca. Menurut tolong. Oke. Ya, silakan. Oke. Lolita. Ya. Tengah dong. Nanti baguskan apamu dia untuk berfoto, dia cantik dia. Iya. Saya akan bacakan berita judisium untuk Lolita ya.
Berita acara Judisium nomor 135 DP SPT Abdul Sabda 2023, pelaksanaan ujian liga hijau atas nama Dewi Rulita Purwodadi. Pada hari Rabu tanggal 23 bulan Agustus tahun 2023 telah dilaksanakan ujian liga hijau atas nama Dewi Rulita Purwodadi. Dosen pembaca penguji yang terdiri dari saya sendiri sebagai pemimpin 1, Dr. Ramli Harahap pemimpin 2, Dr. Badara Syobdi dari izin dia. Penguji 1, pimpin perpuluhan jamu-jamu. Dr. Rifan Sisinaga penguji 2, Dr. Jonas Tumorang penguji 3. Sesuai yang dipaparkan Saudara Dewi Rulita Purwodadi di hadapan para pembaca penguji dalam mempertahankan tesis tersebut dan juga mengacu kepada kriteria yang telah ditetapkan maka para pembimbing penguji memutuskan pertama, menerima tesis tersebut dengan nilai rata-rata 90.2 dengan ketentuan perbaikan selama 20 hari. Jadi dikasih waktu 20 hari ya, memperbaiki nanti mengakomodasi masukan-masukan yang ada. Nilai kelulusan tersebut adalah A-. Hasil perbaikan tesis ini akan dibaca ulang oleh Dr. John Tumorang. Jadi dulu nanti akan membaca apakah sudah diakomodir atau belum, sudah diperluas atau belum, kan gitu ya. Kemudian setelah beliau sudah siap baca dan kasih tanda ACC, maka yang pertama nanti menaikkan itu adalah penguji 1, yaitu Pak Badara Syobdi. Kemudian nanti yang kedua Ibu Ren Pasu. Baru yang ketiga Pak JST, ya, Pak JST, Pak John Tumorang ya. Di luar beliau yang baca nggak langsung diteken, beliau hanya bisa ACC lalu supaya berurutan ya. Kami pembimbing itu yang terakhir, jelas ya. Jadi nggak boleh kalian duluan. Setelah setiap nanti kau perbaiki, lalu oke Pak Jontor, lalu kau bawa ke kami, nggak boleh. Harus kami lihat tekenan Pak Desa dulu dan yang urutan berikutnya ya. Honor membaca ulang akan dikenakan kepada mahasiswa sebesar 300.000 ya per bulan, dan apabila melewati bulan yang ditentukan maka dikenakan tambahan biaya 500.000. Kita berharap kamu bisa menyiapkan karena mau wisuda kan, ikut wisuda kan tanggal 23 bulan September ya. Bulan September masalah. 23 ya. Tesis yang sudah diperbaiki dan sudah dijilid lux, jadi setelah diteken dulu baru jilid lux. Jangan jilid lux dulu baru diteken, jangan. Sebab ada kesalahan bisa perbaiki ya. Serta mendapat pengesahan diserahkan rangkap 2, hard copy-nya lagi 2. Kemudian juga soft file yang berisi file tesis tersebut, jadi mulai dari sampul ya, halaman judulnya dan seterusnya. Kemudian kalau saya tidak salah tadi saya perhatikan bisa kecolongan juga ya. Kalau saya nggak salah tadi ya, ini abstrak ini harus ada bahasa Inggrisnya. Saya perhatikan tadi bisa ada ya. Kalau lengkap ya. Kemudian nanti itu juga diserahkan ke bagian akademis kita. Ya. So demikianlah berita acara judisium ini disampaikan Medan 23 Agustus 23. Direktur Pak Sarjana saya sendiri ditandatangani. Oke, tepuk tangan lagi kita untuk ya akhirnya tidak sia-sia. Nah sekarang diberikan waktu padamu menyampaikan ucapan terima kasih kepada kami pembimbing, penguji dan juga teman-teman pada penulis. Setelah itu nanti kami yang berdoa, berfoto ya, ucapan syukur. Selanjutnya kita akan berfoto di sini supaya dalam perbelakang itu dari bubar. Saya akan serahkan nanti ini untuk bisa bahan masukan dari Pak Batara juga satu ya. Oke, sekarang silakan kepada kedua ini. Puji Tuhan, saya berterima kasih kepada Tuhan untuk kesempatan hari ini saya bisa mengikuti dan menyelesaikan ujian liga hijau. Dan saya berterima kasih juga kepada dosen pembimbing saya, kepada Bapak Jaka dan juga Bapak Andi sebagai dosen pembimbing saya yang telah membimbing saya, memberi masukan-masukan dan
kesempatan dan anugerah yang Engkau berikan, terkhusus kepada hamba. Walaupun Tuhan hamba mengakui masih banyak kekurangan yang akan hamba perbaiki dalam penulisan yang telah hamba lakukan. Terima kasih Tuhan untuk para dosen, Bapak dan Ibu, baik sebagai pemuji ataupun pembimbing dalam penulisan tesis saya. Berkatilah beliau ya Tuhan, di dalam kehidupannya, di dalam keluarganya, di dalam kesehatannya Tuhan, beserta di dalam pengetahuannya, hingga senantiasa pengetahuan yang Engkau tambah-tambahkan Tuhan, seperti Raja Salomo yang Engkau berikan hikmat kepintaran. Biarlah Tuhan Engkau juga berikan kepada Bapak dan Ibu dosen yang pada hari ini telah memuji dan membimbing hamba, sehingga semua yang ia lakukan dia pakai untuk kemuliaan Tuhan dalam kehidupan dan pelayanan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, bersama juga adik hamba senaga yang menjadi notulen. Berkatilah dia Tuhan, dia juga sedang berkuliah mengambil pasca sarjana di tempat ini. Berkati juga Tuhan semangatnya, berkati Tuhan keluarganya dan juga dana yang dia perlukan, hingga ia bisa menyelesaikan juga tepat pada waktunya. Tuhan, sebentar kami akan meninggalkan ruangan ini, tapi kami percaya kasih-Mu tetap menyertai kami, hingga kami bertemu dengan orang-orang yang kami kasihi, keluarga kami dan pelayanan yang akan terus kami kerjakan. Tetaplah bimbing kami Tuhan, sehingga kami tetap bisa melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ampuni kami jikalau dalam